Hai guys, kita ketemu lagi di OTR FNN ya, Off the Record Forum News Network episode yang ke-13. Dan gua masih ditemani oleh partner gua nih, jurnalis senior dari FNN, Mas Hersu Beno Arif. Kita sapa dulu ya. Mas Hersu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau Anda sebut selalu senior tuh nggak terlalu tersanjung gitu. Itu kan sebenarnya eufemisme saja, penghalusan kata bahwa sebenarnya sudah tua gitu ya. Tapi itu Baper, ya baper. ya ya. Iya Mas, ini kan edisi Senin ya Mas. Ini edisi Senin ini biasanya numpuk nih Mas. Karena banyak kejadian-kejadian yang terjadi di weekend, itu yang kita akan bahas di Senin. Dan memang weekend kemarin nampaknya weekend yang istimewa ya Mas. Karena kita nih dibuat kaget, ada satu kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Sulawesi Selatan dan beberapa orang yang lain. Kenapa saya bilang mengagetkan? Karena selama ini kita kenal sosok Pak Nurdin Abdullah ini kan mantan Bupati Bantaeng, sosok yang bukan cuma prestatif, yang sebelumnya bisa mengubah Bantaeng jadi tempat yang ada jadi wilayah yang luar biasa, tapi juga sosok yang bersih, bahkan mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award. Nah ini sangat mengagetkan nih Mas. Nah kita bahas ini Mas, kita coba lihat. Karena kan motonya OTR ini membaca berita di balik berita. Kira-kira gitu Mas Hersu. Oke, iya saya memang banyak sekali juga dapat pesan, juga baca di beberapa pertemanan gitu, di platform pertemanan, terutama teman-teman di Sulawesi Selatan ini banyak yang baper gitu. Karena Hmm. ketika dia terpilih pada periode pada tahun 2018 dulu orang punya banyak pengharapan yang besar nih terhadap Profesor MA gitu kan. Dia waktu Iya, kampanye disebutnya si profesor gitu. Kenapa? yes. Karena di Sulawesi Selatan ini kan terkenal dengan dinasti politik itu. Banyak sekali dinasti-dinasti politik yang besar dan kemarin dia berhadapan dengan Limpo ya, dinasti Iya, Limpo ya, iya. Syahrul Yassin Limpo. Kemudian juga dia berhadapan dengan Nurdin Khalid, ini kan Mhm, mhm. politisi yang cukup populer juga dan nama besar di Iya. Sulawesi Selatan, bahkan juga lawannya lain lagi Agus Nukmang itu bekas wakil Mhm. gubernur. Iya. Jadi dia didukung oleh banyak terutama banyak kalangan terutama anak-anak muda. Dan ini Mhm. simbol perubahan begitu. Makanya angka terpilihnya sangat besar sampai Iya. 43%, itu 30% koma sekian padahal dari 4 kandidat ini. Jadi menang Iya. menang telak lah dibanding lawan-lawannya. Dan biasanya kalau dalam situasi begini orang kemudian mencari justifikasi. Wah, dia ini korban konspirasi politik gitu. Ini betapa menunjukkan kerasnya politik di Sulawesi Selatan dan sebagainya. Tapi kan kita kemudian ketika membaca statement dari ICW maupun dari YLBHI dan kemudian sebelumnya ada artikel panjang dari Jatam ya, Jaringan Iya. Advokasi Tambang itu menunjukkan ini kelihatannya beliau ini memang pemain juga begitu sudah masuk di pemerintahan pemain juga. Kalau ini menggunakan data Jatam dan datanya ICW ya. Itu Iya, kan iya, iya. disebutkan berkaitan dengan reklamasi juga, reklamasi Makassar Newport, ini pelabuhan baru Makassar. Mhm, mhm. Nah, ini menarik kan dan menariknya di di mana di artikel yang di Jatam itu yang disebutkan di situ bahwa ada nama nih, nama yang Mhm. bagi kita tidak asing lagi, yakni Suni Tanuwijaya. Nah, Hai. nah ini menarik Suni Tanuwijaya di situ disebut-sebut sebagai salah satu komisaris dari salah satu perusahaan yang mempunyai konsesi tambang gitu. Mhm. Dan mereka ini ada 2 perusahaan disebutkan di situ, nanti artikelnya Anda bisa baca, itu ternyata mereka ini kayak semacam ijon politik gitu. Jadi rupanya Mhm. perlu biaya besar ketika pilkada dulu dan kemudian dia dibiayai kemungkinan gitu kalau logikanya dan sekarang ini waktunya dia membayar gitu dan Iya. itulah yang terjadi Mhm, mhm. konsesi-konsesi perusahaan tambang pasir untuk Newport Mhm. Makassar Newport ini. Dan kalau kita ngomong Suni itu kita tidak bisa melepaskan satu dia sebagai temannya Ahok dan kemudian juga Mhm. dia sebagai politisi dari PSI Mhm. yang kan dia sekretaris apa ya Dewan Pembina atau kalau nggak salah. Dewan Pembina, sekretaris Ya. Dewan Pembina. Dan anaknya atau putra bungsu dari Pak Gubernur ini ternyata rupanya mantan politisi PSI juga ya. Dia Ya. pernah menjadi caleg dari daerah Dapil 4 ini jadi Bantaeng, Takalar
Bantaeng, Jeneponto dan kemudian Pangkep. Dan dia juga anggota dari Bapilu dari partai PSI gitu. Meskipun sekarang Mhm. setelah kalah, kemudian sekarang dia nyebrang ke PDIP, ini kelihatannya kayak bapaknya juga, Mhm. nyebrang ke PDIP Iya iya jadi iya. Ketua Banteng Muda Indonesia nih, organisasi sayap dari PDIP. Makanya kemudian di netizen mulai muncul macam rupanya mainannya muter-muter di situ juga ya gitu. Betul 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 betul. Itu Bang Arif. Iya. Nah, ini Mas, jadi beralasan nih Mas kalau saya pakai, T-shirt nih baju rakyat ya. Karena kerap sebagai rakyat kita tidak punya akses ya Mas terhadap informasi-informasi seperti itu. Jadi tadi kalau Mas bilang baper benar banget. Karena kita kan kalau kita belajar ilmu-ilmu sosial itu satu teori Mas, yang kerap kita pakai itu teori dramaturginya dari Goffman. Kita bicara tentang impression management, kita bicara tentang panggung depan dengan panggung belakang. Ini klasik sebenarnya karena ini teori tahun 60-an tapi sampai sekarang masih cukup powerful. Dan nampaknya kalau saya analisis selama di Bantaeng ini panggung depannya Pak Nurdin Abdullah ini cukup rapi Mas, ya kan, cukup rapi, cukup tertata sehingga orang tidak sempat punya hasrat bahkan untuk menengok panggung belakangnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita lihat, dahsyatnya lah gitu ya, ini persekongkolan yang kita duga terjadi tadi kaitan dengan reklamasi Makassar Newport dan segala macam ini, nggak mungkin terjadi 1-2 bulan terakhir gitu. Ya, artinya pastilah hubungan bukan pasti juga, diduga lah hubungan-hubungan seperti ini sudah terjalin, agak lama. Karena kita juga jangan lupa beliau di Bantaeng itu 10 tahun, Mas. Jadi kalau istilah saya ini nampaknya panggung depannya demikian rapi dan sehingga kita nggak sempat menengok ke panggung belakang. Nah, dugaan saya ketika Pak Nurdin Abdullah naik ke level yang lebih tinggi di level gubernur, mungkin Mas, ini goncangannya jauh lebih keras gitu ya, sehingga beliau nggak sempet nih merapihkan panggung depannya dengan begitu mulus, sehingga orang sempet nih sekarang ngintip ke panggung belakangnya. Dan kemudian terkuaklah tadi ya analisisnya Jatam dan segala macam yang kemudian disimpulkan, terjadinya ijon politik. Nah, cuma yang memprihatinkan ya dengan kondisi seperti ini artinya bayangan saya, setiap event politik seperti pilkada gitu ya, ini rakyat besar kemungkinan ya tanda kutip "dibohongi" gitu ya. Impresi yang ditampilkan di panggung depan itu ternyata di belakangnya penuh dengan borok yang ketika terkuak itu akan sangat mengecewakan bagi masyarakat yang memilih. Gitu Ya. Mas Hersut. Ya, saya kira gini, ini berkaitan dengan kos politik karena namanya kalau ijon itu kan berarti ada dana di muka gitu ya. Betul. Dan ini Bantaeng itu saya kira kan itu daerah yang kecil lah, kabupaten yang kecil, jadi dia mungkin pada Mhm, waktu di sana tidak perlu kos politik yang cukup besar gitu. Nah, betul. ketika dia masuk kepada pertarungan di Sulawesi Selatan, ini pasti ini nggak nyaman sekali ini buat teman-teman di Sulawesi Selatan yang merasa mendukung Pak Nurdin Abdullah. Dia butuh biaya besar karena itu kemudian ijon dan urusannya ini yang menarik itu tadi loh, ada jejak Suni Tanuwijaya dan reklamasi. Betul Ini betul betul. ya, jadi menarik kan karena kalau kita telusuri kan sebenarnya ini kita buka sedikit file-file lama lah supaya dapat konteksnya gitu ya. Siapa sih Suni Tanuwijaya ini? Suni Mhm, Tanuwijaya ini kan dulu dikenal sebagai staf ahlinya Gubernur Ahok gitu ya ya. waktu di DKI Jakarta dan apa sih tugasnya? Itu seperti diakui sendiri oleh Suni, dia ini mengatur pertemuan-pertemuan antara Ahok dengan para pengusaha gitu. Nah, ini dan pada waktu itu dia sampai dipanggil KPK berkali-kali itu dalam kasus suap anggota DPRD DKI Sanusi dari Ya Gerindra. Pada waktu dia sempat dan bahkan sempat dicekal tuh ya. Suni ini. Tetapi kelihatannya dia kemudian nggak kasus buat dia nggak berlanjut. Dan jauh Mhm, sebelum itu Suni ini juga pernah disebut-sebutkan sebagai salah satu pendiri dari teman Ahok waktu itu disebutkan mhm mhm. bahwa dia menerima dana dari pengembang. Bahkan muncul tuh investigasinya di Tempo. Ada menerima Ya. dana 30 miliar dan kemudian Mhm, juga anggota DPR RI dari Komisi 3 PDIP Junimat Girsang juga mempertanyakan itu pada KPK tentang mhm adanya dana 30 miliar dari pengembang untuk teman Ahok gitu. Tapi mhm pada waktu itu kan teman-teman yang pendiri teman Ahok membantah keras soal itu. ya. Meskipun ada satu orang dari managing director dari Sirus Network ini lembaga yang menginisiasi teman Ahok mengakui bahwa dia sendiri yang mengambil uang itu dan uang itu diterima di pantai di daerah Pluit dari Suni Tanuwijaya. Saya Mhm kemudian mhm.
mikir-mikir nih kalau benar apa yang diungkap oleh Jatam gitu, dan Suni juga merupakan salah satu, komisaris di perusahaan yang mendapat konsesi tambang pasir untuk reklamasi, ini rupanya kawan ini mainannya di sekitar sekitar Ya, ya, pesisir dan reklamasi gitu. Ini sekali betul, lagi betul. kita menggunakan data dari Jatam. Tapi ini tentu saja menarik karena di luar itu dari investigasi yang dilakukan oleh Jatam ini, memang mainannya itu nggak jauh-jauh dari orang-orang seputar penguasa, dan kali ini Mhm, yang main itu putra bungsu dari Pak Nurdin Abdullah ini, mhm, profesor ini. Dia, mhm, berteman dengan, para pengusaha-pengusaha, itu disebutnya koneksinya ini karena teman kampus di Jakarta. Nah, mhm. ini saya kira hal-hal yang begini perlu dibongkar lebih lanjut, dan perlu Mhm. kan kalau KPK menyebutnya yang diterima sekitar 5,4 miliar dananya ya, gitu. Iya, betul. Jadi, Iya, kita sementara ini menggunakan logika publik dulu deh, karena kita juga belum, kita belum tahu lebih jauh, yakni mhm. apakah kemudian orang baik itu ketika masuk kekuasaan menjadi orang jahat gitu. Karena Iya, iya. dia udah seperti Anda sebut tadi, bukan hanya sebagai, penerima Bung Hatta Award, tapi dia juga sebagai pernah jadi tokoh perubahan tuh tahun 2015 gitu. Iya, 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 Nah, iya. jadi saya kira sekarang dia adalah tokoh yang berubah juga gitu, berubah dari seorang profesor menjadi koruptor. Ini soal yang saya kira menjadi keprihatinan kita semua. Tetapi satu hal yang mengkonfirmasi kita dari ini adalah politik mahal itu. Bahwa Iya, politik iya, Indonesia itu mahal itu Bang Arif. iya, iya. Iya, Mas, betul sekali. Jadi kalau kita buat judul ini, judul sinetron begitu, Mas, ini adalah tokoh perubahan yang berubah begitu ya, Mas, ya, kira-kira. Nah, Mas Herssu, saya ingin menyoroti juga begini, kan kalau kita lihat ini, dari sisi timeline ya, Mas, ya, langkah-langkah, dari Pak Nurdin Abdullah ini menarik ya, dari seorang akademisi lulusan Jepang begitu ya, kemudian tergerak hatinya katakan begitu karena melihat kondisi Bantaeng yang, miskin, cukup terbelakang dibandingkan kabupaten-kabupaten kota yang lain di Sulsel. Kan karena saya baca-baca itu awalnya beliau sebenarnya tidak berkenan ya Mas, tidak bersedia untuk running untuk menjadi bupati di Bantaeng. Bahkan keluarganya, istrinya itu menolak. Lalu ketika ini agak dramatis memang ceritanya, ketika mereka jalan-jalan ke Bantaeng, mereka melihat kondisi dan melihat pengharapan rakyat yang begitu besar kepada Nurdin Abdullah, kemudian istrinya akhirnya merestui. Dan majulah Pak Nurdin Abdullah sebagai, calon bupati dan akhirnya menang gitu ya. Dan selama 10 tahun berhasil mengubah wajah Bantaeng dengan sangat luar biasa. Beberapa yang kita catat misalnya 2 yang saya ingat Mas, pertumbuhan ekonomi yang bisa dilipat gandakan oleh benar-benar 2 kali lipat oleh beliau, dan satu lagi juga adalah produktivitas, lahan pertanian gitu ya. Bahkan waktu itu dikatakan setelah Pak Nurdin menjabat itu tidak ada lahan kosong, lahan menganggur yang dibiarkan tidak diolah dengan baik, di Bantaeng. Nah, yang menarik kemudian, Pak Nurdin Abdullah yang bukan orang partai, yang bukan orang politik, kemudian kita dengar, mendaftar nih Mas, menjadi caleg dari menjadi anggota atau kader dari PDIP ya Mas ya. Bahkan kemudian beredar itu foto-foto, Kongres Bali, beliau cium tangan dengan Bu Mega dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa buat saya ini adalah fakta yang menarik, sebuah fakta sosial yang menarik. Karena sebenarnya, kita juga tidak bisa menafikan sejak beberapa tahun terakhir, beberapa waktu terakhir, partai PDIP ini kan dikenal sebagai satu partai yang tanda kutip penyumbang terbanyak ya untuk pejabat-pejabat publik yang dicokok oleh KPK. Sehingga saya kemudian bertanya-tanya, apakah waktu Pak Nurdin Abdullah ini mendaftar ya masuk menjadi, kader PDIP, satu apakah dia masuk dengan sukarela? Kalau kemudian dia masuk dengan sukarela, pertanyaannya apakah sebagai seorang akademisi yang selama ini terkenal bersih begitu ya waktu di Bantaeng, apakah dia tidak memperhitungkan risiko? Ya bahwa tadi PDIP ini cukup banyak ditengarai kader-kadernya terlibat pada kasus-kasus korupsi yang cukup besar, dan high profile begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia katakan saja, punya perhitungan-perhitungan politik, nah di situ kemudian kita melihat bahwa sebenarnya ya beliau bukan orang yang sepolos itu juga. Nah karena kan logika yang paling sederhana kenapa dia pilih PDIP, bisa jadi dia memang punya hasrat politik sejak awal dan dia berhitung bahwa dia harus pilih mesin politik yang paling memungkinkan dia untuk mengantarkan hasrat politiknya itu. Nah konsekuensi dari itu yang ketiga, mesin yang besar itu pasti biayanya paling mahal Mas.
ya kan, dibandingkan mesin-mesin yang lain. Nah, jadi disinilah kemudian saya melihat logikanya ketemu nih, kalau kemudian dikatakan telah terjadi ijon politik yang berakibat terseretnya Nurdin Abdullah ke dalam kasus korupsi ini. Gitu Mas Erso. Oke, memang citra yang muncul tuh positif banget waktu di Banteng, tapi di Bantaeng ya. Tapi Ya. kemarin saya juga membaca ternyata setelah 2 periode di sana itu angka kemiskinan juga tetap tinggi loh di Banteng. Mhm Ada yang mhm. menyebut itu dan ketika ditanyakan pada beliau itu beliau menolak itu, tidak menjawab soal itu. Nah, Mhm mhm. tadi Anda berkaitan dengan soal kader PDIP ya. Memang Ya. sampai sejauh ini dia juga tidak mengkonfirmasi kalau dia sudah menjadi kader PDIP. Dan Mhm teman-teman di Makassar juga menganggap bahwa oh dia non partai, masih banyak menganggap semacam itu. Tapi kita mhm. kemarin kan membaca pernyataan dari salah satu petinggi PDIP Trimedia Panjaitan yang mengkonfirmasi bahwa dia memang kader PDIP gitu. Ya. Nah, saya kira kalkulasinya ini menarik. Mengapa kalau kemudian profesor ini memilih PDIP? Karena Ya. kan pada waktu dia diusung kemarin dalam pilkada itu ada 3 partai yang mengusung. Ya. PDIP 8 kursi, PKS 8 kursi, dan kemudian PAN 7 kursi, gitu ya. Mhm mhm. Jelas kenapa dia tidak memilih PKS dan PAN misalnya, karena ini kan berkaitan bagaimanapun PDIP adalah partai penguasa. Ini jadi kalkulasinya jelas Ya. kalkulasi politis. Ini beliau udah bukan lagi Betul. seorang akademisi tapi Mhm. politisi gitu. Nah, dan Ya. putranya kita tahu kemudian juga menjadi ketua Banteng Muda Indonesia, organisasi sayap Mhm. PDIP. Jadi ini niat ini masuknya memang agennya, dan saya kira wajar karena konstelasi makro politik nasional kan PDIP sedang jadi partai penguasa. Nah, ini Ya. mirip sebenarnya kejadiannya dengan Ahok nih. Mhm. Pada waktu itu kan orang banyak menduga bahwa PSI itu dipersiapkan untuk kendaraan politik Ahok. Ya. Tapi kan dan banyak juga kan para kader PSI ini kebanyakan adalah ya, aktivis teman-teman Ahok. Gitu. Ya. Tapi yang menarik ketika kemudian Ahok lengser dan kalah di Pilkada DKI, dia dan kemudian masuk penjara, dia menolak untuk bergabung dengan PSI gitu. Bahwa PSI. menurut dia ini partai bahasanya malah kan seperti biasalah Ahok kasar, ini partai kecil tapi sok belagu lah kira-kira gitu bahasanya. Saya lupa persis tapi kira-kira intinya semacam itu, dan ini membuat teman-teman PSI patah hati ini kelihatannya pada Ahok, karena Mhm. menurut teman-teman PSI kan ini partai ini didirikan karena semangat dari Ahok gitu. Mereka terinspirasi dari semangat Ahok untuk perubahan. Yang terjadi apa? Ahok kan kemudian juga memilih bergabung dengan PDIP. Betul. Gitu. Ya Saya ya jadi ya. dan dia apa penjelasan Ahok kenapa dia memilih PDIP? Karena dia nggak mau terulang lagi kasusnya seperti ketika dia bergabung dengan Partai Indonesia Baru. Jadi sama-sama Mmm. tidak lolos parliamentary threshold seperti PSI gitu. Mhm Bedanya mhm mhm. PSI di sejumlah daerah termasuk Jakarta punya kursi yang cukup besar gitu. Jadi Mhm. memang ini pilihan-pilihan pragmatis, dan saya kira seorang politisi wajar kalau dia memilih perahu yang lebih besar ketimbang dia memilih perahu yang lebih kecil gitu. Mhm Karena mhm. pasti saja si profesor ini punya ambisi tidak hanya berhenti di level lokal sebagai gubernur Sulawesi Selatan, Mhm dia tentu berharap bisa naik level nasional, dan mhm. kalkulasi yang paling pragmatis dia harus memilih PDIP. Itu dugaan yang bisa kita sampaikan. Tetapi berkaitan dengan ijon politik tadi, kita tidak Mhm. tahu dananya mengalir kemana saja, tetapi itu jelas kalau namanya ijon berarti dia butuh dana advance di depan untuk Ya. pemilihan gubernur. Nah, Mhm. ini juga soal menarik, banyak sekali orang kemudian ketika masuk ke dunia politik itu terjebak dalam permainan-permainan uang mahar, dana dana yang lain-lain. Itu kira-kira Bang Ari. Iya. Iya, Mas, memang kembali ke tadi ya, saya setuju bahwa sangat sangat wajar ketika seorang politisi, ya karena kan bagaimanapun Pak NA ini sudah menjadi politisi ya. Ketika seorang politisi kemudian memilih perahu, memilih kapal yang lebih besar karena memang probabilitas untuk mengantarkan kepada kemenangan jauh lebih besar. Tapi kita kembali tadi Mas, ke politik mahal kita ya, yang kata Pak Rizal Ramli adalah politik atau demokrasi kriminal begitu. Nah, politik mahal ini kan berarti semakin besar kapal akan semakin mahal pula biaya yang harus disediakan. Karena kan there is no freelance. Jadi kalau dia masuk PDIP kemudian dia didukung gitu ya Mas ya, bayangan kita, dugaan kita sebagai rakyat biasa Mas, itu pasti ada sesuatu lah, sesuatu yang kemudian harus diberikan sebagai kompensasi. Nah, inilah yang kemudian membuat dia terseret. Sehingga kemudian dari kasus ini,
nampaknya ada pelajaran-pelajaran Mas yang harus kita highlight. Saya membayangkan ini kejadian kayaknya sih atau mestinya sih nggak khas Sulawesi Selatan ya. Kalau ijon mengijon politik ini bisa terjadi di Sulawesi Selatan dengan konstruksi politik mahal yang terjadi di seluruh Indonesia, kita patut menduga persoalan yang sama atau mirip-mirip yang serupa juga terjadi di tempat-tempat lain. Mungkin persoalannya tinggal yang sudah terkuak dan belum terkuak, begitu Mas. Nah, kalau begitu kemudian akhirnya saya ngebayangin nih, demokrasi yang kemudian selama ini kita elu-elukan ini tidak akan banyak berhasil sebenarnya dalam mengangkat, nasib rakyat dalam membawa perubahan bagi Indonesia. Gitu Mas Hersho. Ya, saya kira itu realitas yang ada sekarang gitu. Mhm, Dan saya karena Anda tadi ngomong soal biaya yang mahal itu, saya teringat dulu pada profesor saya ini, pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, Profesor Dedi Nur Hidayat, yang menyebut bahwa dengan mengadopsi demokrasi secara langsung itu Indonesia sekarang ini sudah seperti mengalami Amerikanisasi gitu. ya, Jadi memang di Amerika itu semuanya politik itu sangat mahal. Bahkan kemudian kebanyakan anggota Senat maupun Kongres itu sebagian besar menghabiskan waktunya itu di luar daerah pemilihannya itu bertemu dengan para donatur, para penyandang ya, dana di sana, lobby-lobby kelompok kepentingan. Itu luar biasa besar dan bahkan juga di risetnya menunjukkan siapapun di sana, apakah itu Kongres, Senat dan bahkan sampai pemilihan presiden, siapa yang mempunyai dana paling besar itu dia yang potensi untuk memenangkan pemilu gitu. Mengapa? Karena mhm, biayanya sangat besar. Mulai dari kalau di sana mungkin tidak dikenal mahar. Kalau mahar itu khas Indonesia. Tetapi kampanye, pengerahan ya, massa dan sebagainya itu jumlahnya sangat besar. Dan yang lebih parah lagi tentu saja di Indonesia ini persoalan money politik. Itu harus mhm, diakui rakyat di Indonesia itu sekarang sangat pragmatis gitu. Ada seorang mhm, teman ini kebetulan dia berasal dari pondok pesantren dan dia terpilih menjadi anggota DPR RI. Dia ini dari suatu daerah di Jawa Timur gitu. Dia cerita pada saya, aku gak sekarang dalam bahasa Jawa Timuran misalnya nggak berani lagi saya sekarang pulang ke Jawa Timur dengan tangan kosong. Biasanya dulu saya enak di cangkruan di pesantren gitu. Tapi sekarang di mhm. pesantren pun juga para kiainya juga ketika dia tahu bahwa dia anggota DPR, dia ditanya juga mana. Jadi ini realitas yang ada. Jadi biaya politik di Indonesia memang sangat mahal tadi itu. Sudah sangat rusak sistemik itu karena bukan hanya pada level level di bawah sampai level di atas. Dan kita tahu misalnya sekarang ini banyak sekali berbagai undang-undang yang lahir, termasuk yang sekarang heboh nih soal legalisasi miras. Ini kan Ya, pasti berkaitan dengan kepentingan lobby-lobby pengusaha yang mhm, ini kan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Dan ya, ini mereka ini sudah punya saham gitu pada pilpres yang lalu. Jadi waktunya sekarang untuk menagih gitu ya, supaya Anda menyebutnya tadi akunnya balance kan itu karena sudah ya, keluar keluar pada pilpres mendanai para calonnya ya sekarang dong waktunya ketika calonnya terpilih dia dia menarik kembali dananya salah satunya itu. Nah yang berbahaya itu kan saya sebut-sebut sering pernah juga pasti pernah mungkin Anda pernah baca tulisan saya berkaitan dengan reklamasi di Jakarta gitu ya. Itu yang berbahaya itu bukan korupsi dari APBN atau APBD. mhm, Kalau mhm, korupsi APBD itu dananya cemen itu, kecil lah. betul, Jakarta betul, angkanya pada waktu itu 78 triliun kalau tidak salah APBD-nya. Sekarang udah turun sekitar hampir setengahnya. Tapi dibandingkan dengan reklamasi di Jakarta, Teluk Jakarta itu yang sampai 500-an triliun, nilainya kan itu jadi kecil banget. betul, Jadi yang paling bahaya itu bukan hanya sekedar korupsi-korupsi suap yang cemen ini, tapi korupsi kebijakan itu jauh lebih lebih gede mhm, dan itu biasanya ditagih ketika seorang kandidat sudah terpilih menjadi penguasa. Itu Bang Arief. Itu yang perlu kita kritisi. Orang kan sering sibuk cuman melihat kalau orang mainnya korupsi APBN itu korupsi cemen. Karena itu betul, gampang sekali betul, dipantau juga gitu. Tapi ya, kalau korupsi ya, kebijakan itu dampaknya besar ya. Tadi itu konsesi-konsesi tambang, konsesi mhm, reklamasi dan sebagainya ini peluang-peluang korupsi yang sangat besar. betul Mas. Saya jadi tertarik tadi mengenai apa, istilah Amerikanisasi tadi Mas. Karena bagaimanapun betul ya, biaya politik Amerika itu sangat-sangat mahal, mungkin bisa jadi lebih mahal dari Indonesia. Tapi memang ada kondisi-kondisi yang jauh berbeda Mas, setidaknya yang saya lihat ada 2.
Yang pertama adalah aturan perundang-undangan di sana yang menuntut transparansi yang luar biasa. Jadi setiap politisi itu perlu dengan clear memberikan gambaran jelas gitu ya, donaturnya siapa, berapa banyak dan seterusnya. Ya bahkan kalau kita lihat lembaga-lembaga survei di sana pun harus membuka ini atas siapa yang mendanai dan jadi bagaimanapun kemudian publik menjadi bebas untuk memilih dengan informasi yang relatif simetrik. Oh, kalau senator A ini di belakangnya ada si fulan, kalau senator B ini ada siapa di belakangnya. Itu yang tidak ada di Indonesia ya, Mas, ya. Jadi kita tidak pernah tahu, cukong mana yang berada di balik politisi yang mana gitu. Nah, kemudian tadi tiba-tiba terjadilah korupsi kebijakan, itu satu. Yang kedua juga adalah level pendidikan, Mas. Ya kalau tadi Mas mengatakan ada money politics, agak susah yang disasar dengan money politics ini adalah orang-orang menengah ke atas yang pendidikannya baik. Kalau kita lihat piramida penduduk, namanya juga menengah ke atas berpendidikan tinggi ini pasti minoritas. Yang mayoritas adalah mereka yang pendidikannya tidak terlalu tinggi dan dari sisi penghasilan itu rendah. Nah inilah yang menjadi sasaran money politics. Nah cilakanya Mas, kalau kita bicara demokrasi itu one man one vote, ya kan? Mau dia orang kaya, berpendidikan, profesor ataupun dia buruh, ya satu orang satu suara ketika dia masuk bilik suara. Nah, membeli suara yang banyak ini relatif murah karena memang mereka masih berada pada level kebutuhan, kalau pakai piramidanya Maslow itu ya kebutuhan dasar. Nah, dua kondisi ini yang membuat demokrasi mahal itu menjadi musibah ketika ada di Indonesia. Sementara mungkin demokrasi mahal di Amerika relatif bisa dimitigasi resiko-resiko negatifnya. Kira-kira gitu Mas Hersho. Benar itu. Kemarin kita pernah singgung kan di sini soal dana, para penyandang dana atau kelompok lobby-lobby di Amerika ya. Pernah kita singgung juga bahwa di Amerika itu memang betul ada lobby-lobby dan sebagainya dan itu salah satu industri yang terbesar di Amerika. Tetapi kan kemarin saya sebut juga setelah adanya semacam undang-undang bipartisan yang pada waktu itu dimotori oleh Obama dengan John McCain itu sebagai senator, kemudian lahir itu aturan tentang bahwa lobby itu harus transparan gitu. Jadi dia harus menyebutkan dia lobby ini bekerja untuk kepentingan bisnis apa, siapa yang akan dipengaruhi, siapa yang akan diajak di approach dan berapa biayanya. Di Indonesia kan persoalannya ini semua abu-abu gitu, ya kan? Dan kita tahu bahwa sudahlah kita sama-sama tahu bahwa laporan keuangan ke KPU meskipun disebut diaudit oleh akuntan publik dan sebagainya itu bohong semua gitu. Angkanya tidak seperti itu, angkanya pasti jauh lebih rendah gitu, lebih banyak yang tidak dilaporkan gitu. Nah, dan ini mulai terjadi hal semacam itu mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Dan apa yang terjadi di Sulawesi Selatan ini juga berkaitan itu tadi, adanya cukong-cukong politik yang bergetayangan di menjelang setiap kali pilkada. Dia menyasar kandidat-kandidat yang cukup potensial dan kemudian ya itu tadi setelah dia terpilih mainnya yang gede yakni korupsi kebijakan. Iya. Oke Mas. Nah, ini kan sekarang ini sudah kejadian Mas. Berarti kita sekarang berpikir ke depan nih sebagai bangsa yang sudah tanda kutip terlanjur memilih jalan demokrasi, kita perlu meng-highlight lessons learned Mas. Apa sih yang kita bisa ambil sebagai pelajaran dan sekaligus catatan penutup dari Mas Hersho? Silakan Mas Hersho. Iya, baik Bang Arief. Jadi saya kira satu hal yang kita perlu kita bisa ambil pelajaran dari kasus profesor yang dari Makassar. Saya nyebutnya kemarin profesor yang menjadi koruptor ini adalah kita mesti menyadari bahwa di Indonesia ini biaya politik sangat mahal. Dengan demokrasi langsung semacam ini itu biayanya menjadi sangat mahal. Jadi perlu ada, karena tadi Anda menyebut sudah terlanjur memilih jalan demokrasi, harus ada regulasi-regulasi yang lebih ketat berkaitan dengan itu. Pendanaan dan sebagainya itu mesti clear gitu. Jangan lagi laporan-laporan yang diaudit itu tidak cukup, nggak jelas, nggak transparan dari mana-mana. Karena dampaknya semacam itu. Kan kalau Anda ini kita perlu ingatkan pada calon penguasa atau calon orang yang ingin berkuasa gitu. Ketika Anda deal dengan para cukong-cukong politik itu kan Anda seperti perjanjian dengan setan. Jadi ini dia minta tumbal gitu. Jangan dipikir gratis gitu. Tetap aja berlaku no free lunch gitu. Jadi tetap saja menjadi Anda mesti harus membayar pada waktunya gitu ke Anda terpilih gitu.
Dan yang menjadi korban tuh kalau tumbal itu kan biasanya anak, istri kita yang menjadi tumbal, bahkan diri kita sendiri jadi tumbal. Dalam politik yang menjadi tumbal tuh biasanya para ya langsung si pelakunya. Dalam beberapa kasus kalau kita baca di KPK, kalau kita amati di KPK ini kan coba Anda sebutin beberapa kasus terakhir ini kan biasanya dilokalisir gitu. Betul, betul. Hanya pada si tokoh itu, yang Juliari. lainnya ya cincai lah, cincai-cincai Ya, gitu. ya, Kita ya. sebut misalnya dalam kasus kelautan, korupsi kelautan. Ya. Kan pada waktu itu disebut-sebut bahwa istri dari mantan Menteri Kelautan Edi Prabowo itu kan juga menerima, artinya dia menikmati hasil korupsi dan juga menggunakan, kalau tidak salah saya rekeningnya menggunakan nomor rekening dari staf ahlinya dan sebagainya. Tapi kan sampai sekarang kita tidak dengar itu kasusnya berlanjut dan sebagainya. Saya kira dalam kasus Profesor Nurdin ini, meskipun anaknya juga disebut-sebut dalam sebagai perantara di antara dengan para pengusaha konsesi tambang pasir ini, saya kira mungkin kasusnya juga akan dilokalisir seperti itu gitu. Apalagi kalau dia punya backing kekuatan dengan partai politik yang cukup besar. Tetapi satu hal yang sekali lagi ini mesti kita ulang-ulang gitu. Kemudian jangan takut orang-orang baik itu kemudian masuk ke dunia politik. Ini saya nggak bosan nih ngomong. Saya kira penting terus kan orang kemudian akan muncul persepsi ternyata orang baik seperti si profesor ini kemudian juga ketika di kekuasaan dia menjadi orang jahat gitu. Ya kalau saya sebut itu dia bukan orang baik karena intinya dia orang jahat karena buktinya menjadi jahat. Kalau dia orang baik dalam situasi apapun dia akan tetap menjadi baik, bahkan dia akan menebar kebaikan itu. Gitu. Nah persoalannya memang tanya kalau gitu bagaimana dong kompromi dengan kekuasaan itu. Nah ini memang menurut saya penting juga dipikirkan bagaimana ada aliansi orang baik. Itu ketika ada tokoh yang baik itu jangan biarkan dia deal dengan para cukong, jangan dia biarkan deal dengan bikin perjanjian dengan setan. Ya dia harus dibantu oleh orang-orang yang baik. Itu saya kira pesan yang mesti kita sampaikan Bang Arif. Oke, thank you Mas Hersu. Oke guys, kita bertiba di penghujung dari dialog seru kita. Ada message penting dari Mas Hersu yang perlu kita garis bawahi. Wahai kalian orang baik di luar sana, jangan pernah antipati pada politik dan menghindar dari politik. Bahkan sebuah koalisi besar dari orang-orang baik kita butuhkan untuk mengusung orang-orang baik agar orang-orang yang kita duga baik ya itu tidak terpaksa untuk bersekongkol dengan setan, dengan iblis ya. Karena ini adalah perjanjian yang berbahaya. Sehingga orang-orang baik ini kemudian bisa kita antarkan untuk memimpin Indonesia sehingga impian kita tentang Indonesia yang lebih baik dan bermartabat itu bisa terwujud. Itu aja dari gua guys, kita ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.